Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Man United versus Arsenal. Pertandingan yang mempertemukan dua manajer berbeda tipe antara Solskjaer dan Arteta. Yap, Solskjaer di beberapa pertandingan terakhir sudah menggunakan 3 sistem berbeda, sementara Arteta tetap menggunakan skema 3 back-nya. Kita akan lihat makin jauh perbedaannya dengan analisis taktik di pertandingan ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Man United turun dengan formasi 4-3-1-2 sama seperti yang digunakan saat membantai RB Leipzig. Perbedaannya, di starter yang menggunakan Bruno dan Rashford di depan, sementara McTominay menggantikan Matic. Arteta tetap turun dengan skema 3 back-nya. Berbeda dengan Solskjaer, Arteta adalah manajer yang menggunakan positional play dalam membentuk shape timnya. Artinya manajer berusia 38 tahun ini mengatur dengan detail pemosisian para pemainnya dalam tiap kondisi. Ini membuat Arsenal di bawah Arteta memiliki keunggulan struktur dibanding Man United yang lebih bergantung pada pemahaman pemain dalam hal taktikal atau lebih tepatnya pemosisian pemain. Ide Arteta adalah menutup progresi ke tengah dari Man United dengan menginstruksikan Auba dan Willian bermain lebih rapat ke tengah dalam melakukan press. Sementara Lacazette bertugas untuk membayangi opsi passing ke Fred dan McTominay. Kita bisa lihat juga Partey naik dan bertahan secara man-to-man untuk Pogba. Di sayap ada Bellerin yang sudah siap untuk step up jika bola diarahkan ke fullback. Dari klip ini sudah terlihat keunggulan taktik press ini adalah membiarkan sisi sayap. Alasannya, bermain 4-3-1-2 membuat Man United lack of width atau kurang pemain yang menjaga kelebaran. Secara tumbukan formasi, dua playmaker ini akan bertemu dengan Partey dan Elneny. Namun karena high press dan kesulitan build up, Pogba atau Bruno kerap drop ke belakang atau bergerak roaming sekaligus melepaskan diri dari kawalan. Meski Bruno melebar, bisa kita lihat dengan formasi dan susunan pemain ini, Man United kurang pemain yang menjaga kelebaran. Saat bola ke sayap, maka wingback Arsenal akan tertrigger untuk melakukan agresif press. Dan meskipun Bruno roaming untuk mengacaukan marking, kedua pemain tengah ini tetap bisa mempertahankan area dengan reading game yang baik. Sering turunnya Bruno mengakibatkan pemain ini kerap menjauhi area berbahaya Arsenal. Karena jika nggak bergerak turun, maka suplai ke sepertiga lapangan akhir jadi nihil. Namun pemain lain kesulitan mengalirkan bola ke depan. Hal ini juga diakibatkan solidnya duet Elneny dan Partey di tengah tadi. Bergantungnya Man United ke peran nomor 10 yang disandang Bruno ini membuat Arsenal mudah mematahkan serangan. Bruno nggak bermain buruk, namun dengan sering dropnya dia, maka kohesi antar lini nggak berjalan baik dan shape atau struktur posisi pemain berubah namun nggak dinamis. Man United mencoba memakai Fred sebagai pengatur serangan dari belakang, namun progresi bola masih sulit masuk ke sepertiga akhir pertahanan Arsenal.
Dan ini lebih ke masalah shape. Mekanisme pergerakan pemain harus diperdetail terutama melawan tim yang kompak seperti Arsenal. Pergerakan pemain yang dinamis dan posisional yang tepat akan memudahkan kohesi antar lini. Ini adalah salah satu kelemahan tim yang kerap berganti-ganti sistem. Detail-detail seperti ini jadi terlewat. Inilah perbedaan dengan Arteta yang tetap menggunakan satu sistem. Sistem ini dirancang untuk bisa dimainkan di segala situasi. Meski menggunakan 3 back, Arteta tetap menyerang dengan menggunakan 2 back, di mana satu center back-nya yaitu Tierney akan overlap. Dari pass map ini terlihat shape Arsenal yang rapi dan passing kombinasi yang kerap terjadi di sektor kiri. Tierney akan overlap untuk superioritas jumlah pemain di sayap. Kita bisa lihat ada 2 pemain di sayap, yaitu Saka dan Tierney. Di sini McTominay harus segera menutup untuk membantu Wan-Bissaka. Dengan kata lain, pertahanan harus merespon dengan bergeser. Ada 2 alternatif, penetrasi dan melakukan cross, atau mengubah serangan ke sayap lain yang dihuni Bellerin. Seperti inilah taktik saat pelanggaran terjadi. Akhirnya Arsenal mencetak gol lewat Auba dari titik putih. Gol yang sepanjang pertandingan sudah ditunggu mengingat Arsenal sudah cukup dominan di beberapa aspek. Namun mengutip apa yang ditulis Michael Cox di The Athletic, masalah Arsenal adalah mengubah dominasi tersebut menjadi goal scoring chances. Secara struktur, Arsenal sudah superior. Hal ini juga yang jadi salah satu faktor dari rekor bertahannya yang baik. Modal besar The Gunners untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Partey bermain sangat baik, namun untuk menjawab PR Arsenal tadi, dia beroperasi terlalu dalam. Apakah Arsenal bisa menjawab kekurangan tadi di match-match selanjutnya?